Halo pemirsa GPR TV dari Sabang sampai Merauke dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Bilki Sabila dalam program Kominfo Newsroom. Dan inilah Kominfo Newsroom selengkapnya. Pemirsa, peringati Hari Sedunia Menentang Pekerja Anak, Menteri Tenaga Kerja Ida Fauziah mencanangkan gerakan kebun sawit bebas pekerja anak. Gerakan yang akan dilakukan di 16 provinsi menyasar areal perkebunan sawit dengan luas lahan lebih dari 100.000 hektar. Kementerian Ketenagakerjaan mencanangkan sektor perkebunan kelapa sawit bebas dari pekerja anak 2023 guna mewujudkan Indonesia bebas pekerja anak. Pencanangan gerakan kebun sawit bebas pekerja anak bertepatan dengan Hari Dunia Menentang Pekerja Anak yang diperingati setiap tanggal 12 Juni. Data BPS mencatat tahun 2021 jumlah pekerja anak di Indonesia mencapai 1,5 juta orang. Dari jumlah tersebut 27,63% bekerja di sektor pertanian termasuk pada perkebunan kelapa sawit. Sedangkan sisanya 57,51% di sektor jasa dan 14,86% di sektor industri. Dalam pidatonya secara virtual, Menaker mengatakan, pencanangan gerakan tersebut akan dilakukan di 16 provinsi dengan areal perkebunan sawit lebih dari 100.000 hektar. Industri kelapa sawit melibatkan banyak pelaku usaha dari berbagai kelompok ekonomi dan keberadaannya penting bagi perekonomian nasional, sehingga risiko kehadiran pekerja anak sangatlah mungkin terjadi. Penghapusan pekerja anak menurut Menaker Ida bukanlah suatu hal yang mudah. Butuh proses yang panjang dan berkelanjutan dari berbagai pihak, baik pemerintah pusat maupun daerah, serta serikat pekerja, pengusaha, dan organisasi masyarakat untuk bersama-sama menanggulangi pekerja anak. Sebabnya upaya mengatasi persoalan pekerja anak di industri kelapa sawit harus dilakukan secara terencana dan terpadu, serta memperhatikan kepentingan terbaik untuk anak. Menaker Ida juga mengajak semua pihak untuk merumuskan program strategis langkah penanggulangan pekerja anak. Komitmen pemerintah Indonesia untuk menghapus pekerja anak, terutama yang bekerja pada bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ini, dibuktikan dengan diratifikasinya Konvensi ILO nomor 138 mengenai usia minimum untuk diperbolehkan bekerja dengan Undang-Undang nomor 20 tahun 99 dan Konvensi ILO nomor 182 mengenai pelarangan dan tindakan segera penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dengan Undang-Undang nomor 1 tahun 2000. Sebagai langkah tindak lanjut dari ratifikasi tersebut, pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan telah mengatur kebijakan tentang pekerja anak. Menteri Luar Negeri Retno Marsudi memaparkan peran Indonesia di ASEAN. Menlu menegaskan ASEAN terus berupaya keras untuk mendorong adanya dialog dalam penyelesaian konflik, termasuk perkembangan dialog dengan Myanmar. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi saat menjadi pembicara utama dalam Oslo Forum di Norwegia memaparkan peran Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara dalam menjaga perdamaian dan stabilitas. Dalam memerankan peran tersebut, ASEAN terus bekerja keras mendorong budaya dialog yang sangat penting untuk membangun rasa saling percaya dan menyelesaikan konflik. Selain itu, ASEAN pun terus berupaya membangun budaya yang inklusif yang merupakan bagian dari DNA perhimpunan. Menlu mengakui bahwa di tengah tajamnya rivalitas kekuatan besar, segala hal harus terus dipolitisasi dan negara-negara dipaksa untuk memihak. Menlu menegaskan bahwa ASEAN akan terus berusaha secara konsisten menghormati aturan hukum internasional Piagam PBB agar perdamaian tercipta. Hal kedua yang saya sampaikan di dalam Oslo Forum adalah upaya ASEAN untuk terus membangun budaya inklusif. Inklusivitas telah menjadi bagian dari DNA ASEAN. Dan di tengah menajamnya rivalitas kekuatan besar, semua hal harus diakui terus dipolitisir dan negara-negara dipaksa untuk memihak. Namun ASEAN sangat konsisten untuk menjalin kerjasama dengan semuanya, tidak memilih salah satu pihak dan menutup pintu bagi pihak lain. Pendekatan inklusif ASEAN sangat tercermin di dalam ASEAN Outlook on the Indo-Pacific. Saya sebutkan juga bahwa pengucilan hanya akan memicu rasa tidak aman dan distrust.
Dalam Oslo Forum, Menlu Retno juga menyampaikan informasi terkini mengenai perkembangan di Myanmar. Selama hampir 6 bulan, Indonesia sudah melakukan lebih dari 70 pendekatan dengan hampir semua pihak di Myanmar. Indonesia meyakini bahwa pendekatan yang dilakukan akan menciptakan rasa saling percaya untuk dapat melakukan dialog di antara pihak-pihak berkonflik di Myanmar. Dan saya sampaikan selama hampir 6 bulan, sudah lebih 70 engagement kita lakukan dengan hampir semua pihak di Myanmar. Memang engagement yang kita sudah lakukan ini tidak muncul di headlines news karena Indonesia memang memilih untuk tidak menggunakan megafon diplomasi. Karena kita yakin pendekatan ini akan dapat menciptakan trust dan pendekatan ini diapresiasi oleh semua pihak. Kedekatan sejarah antara Indonesia dan Uzbekistan mendorong gagasan pembangunan Soekarno Memorial Library di Uzbekistan. Hal itu dikemukakan oleh Wakil Presiden Indonesia Ma'ruf Amin saat kunjung kerja ke Uzbekistan. Direncanakan Soekarno Memorial Library akan berada di dekat makam ahli hadis terkemuka Imam Bahari. Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin mendorong pembangunan Soekarno Memorial Library di dekat makam ahli hadis terkemuka Imam Bukhari di Uzbekistan. Hal ini dilatar belakangi oleh adanya kedekatan historis antara pemerintah Indonesia dengan Uzbekistan. Insinyur Soekarno merupakan sosok yang mendorong dibangunnya makam seorang ahli hadis kenamaan Imam Bukhari yang kini menjadi makam yang sering dikunjungi sebagai tempat ziarah oleh masyarakat dunia. Pembangunan Soekarno Memorial Library tersebut juga sudah dibicarakan para menteri pariwisata kedua negara yang diharapkan dapat segera terlaksana dan bisa dibangun secepatnya. Selain itu, Wapres juga menegaskan pentingnya kerjasama yang lebih mendalam lagi antara pemerintah Indonesia dan Uzbekistan, khususnya pada bidang perdagangan, transportasi, dan pariwisata. Menindaklanjuti upaya tersebut akan dilakukan aksi konkret melalui pertemuan para pemangku kepentingan dari kedua negara, seperti Bank Indonesia dengan Bank Sentral di Uzbekistan, juga Kamar Dagang dan Industri untuk menyempurnakan peningkatan kerjasama di bidang perdagangan. Mengakhiri keterangannya, Wapres memberikan apresiasi kepada pemerintah Uzbekistan yang menyepakati adanya pertemuan antara ulama Indonesia dan ulama Uzbekistan untuk meningkatkan pemahaman pendidikan agama Islam yang moderat. Pertama, Perdana Menteri merasa hubungannya dengan Indonesia sangat dekat karena hubungan ini pernah dimulai oleh presiden pertama. Jadi sejak presiden pertama Bung Karno dulu hadir di Uzbekistan ini dan beliaulah yang mendorong pembangunan makam Imam Bukhari yang menjadi tempat ziarah dan dibangun yang mewah dan sekarang sedang dibangun kembali. Ya, itu adalah jasa Bung Karno, dan Bung Karno kita harapkan, saya juga sampaikan tadi, supaya dibangun semacam Soekarno Memorial Library di tempat makam untuk mengenang jasa Bung Karno sebagai pengusul untuk dibangunnya itu. Mudah-mudahan itu bisa terlaksana. Presiden Joko Widodo akan segera menerbitkan Perpres pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur. Perpres tersebut berupa pembentukan anggota lintas kementerian dan lembaga, dan Borobudur sebagai destinasi pariwisata super prioritas ditargetkan akan menarik 14 juta wisatawan mancanegara pada tahun 2024. Presiden Joko Widodo akan menerbitkan peraturan presiden terkait pemberantasan entitas tunggal dengan anggota dari lintas kementerian dan lembaga untuk pengelolaan kawasan pariwisata Borobudur. Adapun rencana pengembangan kawasan pariwisata Borobudur sebagai destinasi super prioritas akan ditargetkan selesai pada September 2024. Dengan pengelolaan yang terintegrasi, diharapkan pariwisata Borobudur dapat mendorong target kunjungan Wisman. Dalam konferensi persnya, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno menyampaikan target kunjungan wisatawan mancanegara ke Borobudur pada tahun 2023 sebanyak 8,5 juta dan pada tahun 2024 sebanyak 14 juta kunjungan wisatawan. Menparekraf menjelaskan, Borobudur dapat menjadi destinasi wisata spiritual khususnya bagi umat Buddha yang ditopang dengan berbagai infrastruktur yang telah dibangun seperti Bandar Udara Yogyakarta International Airport,
akses jalan tol, jalur kereta api, desa wisata, dan pengembangan balai ekonomi desa. Disebut sebagai Single Destinations Management, ini akan diatur juga untuk wisata spiritual. Dan segala ketentuannya nanti akan dikelola oleh Enjourney. Dan tentunya bahwa kegiatan wisata spiritual ini harus dikoordinasikan di bawah Bapak Menteri Agama dengan melibatkan umat Buddha, tentunya sesuai dengan tata cara peribadatan umat Buddha. Dan tentunya kita juga melihat bahwa potensi karena 42% masyarakat ASEAN itu beragama Buddha dan di Asia secara total itu ada 600 juta umat Buddha, maka ini potensi yang sangat luar biasa untuk memberikan kesempatan mereka juga beribadah di kawasan Candi Borobudur. Pemirsa, usai jeda kami akan kembali dengan informasi lainnya. Tetaplah bersama kami dalam Kominfo Newsroom.